Kita datangkan langsung dari Kota Wisata Batu, Mas Noval. Oke. Silakan Mas Noval. Oke, Siapa? selamat Perkenalkan Mas malam. Noval ini Perkenalkan siapa? saya Noval dari Kota Batu. Buat teman-teman yang belum perkenalkan, ini saya orangnya ya, ganteng dan lucu. Iya, Mas Noval ini ternyata seorang afiliator. Sebelum menjadi afiliator, dia juga pernah usaha helm, pernah juga coba usaha sepatu, dan masa kecilnya katanya pernah jadi ojek payung, Mas Noval. Tolong bisa diceritakan Tahu apa juga itu? ya sedetail itu Bapak Galuh mengetahuinya ya. Itu awalnya ya dari SMP kelas 2 itu bingung ya, zaman dulu kan zamannya warnet, zamannya main point blank, losaga, bingung nggak ada uang buat paketan ke warnet. Gimana ya caranya dapat uang saku dulu ya, cuma cukup buat jajan, buat apa itu ya, buat naik angkot lah, kecanduan warnet itu lah, terus berusaha di Santipak ini lumayan ini kalau hujan, sewa payung lah di situ, saya tarif 3.000 sampai 5.000, ternyata ke orang-orang ada yang menawar, langsung saya buat berapa seikhlasnya. Jadi gitu. Seikhlasnya. Jadi dengan kalimat seikhlasnya dapatnya berapa malah, Mas Malah Noval? lebih banyak dari harga yang tak tarif. Jadi orang kasih 10.000, 20.000 karena mungkin kasihan ya melihat anak SMP apa itu masa-masa sekolah dia mayung, malah kadang ya nggak payungan, payungnya disewain cuma bawa payung 2 gitu. Jadi malah kalau 3.000 tadi ditarif 3.000, 5.000 malah ditawar ya. Malah ditawar. Kalau di seikhlasnya malah dikasih lebih. Iya, karena bingung ini kalau ngasih segini nanti apa itu pas apa enggak, apa terlalu kedikitan, karena orangnya bingung. Jadi ngasih lumayan kalau bilang seikhlasnya. Jadi mulai kecil sudah mental bisnisnya sudah terbentuk ya, Mas Noval ini ya. Sudah ojek payung. Terus awal mula kenapa jualan helm itu gimana, Mas Noval? Kok jualan helm itu? Jualan helm itu kan sebenarnya karena di samping-samping itu ada toko helm, dan kebetulan punya tempat di daerah situ. Bingung mau usaha apa, usaha A, B, C, nggak ada keterampilan di situ. Oh, ikut aja di tetangga yang udah jualan helm, langsung aku ikutin. Oh, ternyata di tempat sini dikenal toko helm gitu. Jadi hitungannya nggak dapat alas lah. Oh gitu. Jadi daerahnya Mas Noval sekarang terkenal dengan Toko daerah helm. toko helm. Oh. Karena ada 4 helm di situ. Jadi sebutannya helm-helm Koramil gitu, karena Helm dekat Koramil, dekat ya. Koramil. Oh, kalau boleh flashback, katanya juga sebelum jualan helm, Mas Noval ini pernah menjadi kasir di minimarket. Gimana Ya, itu, Mas Noval? karena dulu itu kan awalnya kan aku jualan SMJ sebelum di Indomaret. Ibu itu nggak tega lihat anaknya jualan sehari semalam kok dapat 15.000, 20.000. Wis le kamu ke Indomaret sana, tak daftar apa? Tak doain kamu lolos. Lah, ternyata waktu interview itu nggak lolos, tapi kok disuruh remedi sama HRD-nya. Disuruh remedi sama HRD-nya, bilang gini, Mas, sampean kalau pengalaman waktu wawancara, Masnya bagus, Masnya saya remedi buat formal aja, dan Masnya saya lolosin. Ya, itu jadi sekelas perusahaan besar ada remedi, mungkin karena doa ibu yang misalnya nggak oleh kerja, mungkin gitu ya. Gitu ya. Jadi dari kecil sudah apa? Ilmunya itu dari doa ibu nih ya sepertinya. Iya, Dari soalnya ngojek payung itu seikhlasnya. Kerja di Indomaret harusnya tidak lolos, tapi karena wawancaranya bagus diremedi. diremedi. Padahal sekelas Indomaret ya mau meremedi Mas Noval kayak ya. nggak mungkin sebenarnya kalau ada remedi ini, kayak bukan ulangan SMP atau ulangan SD, tapi ada remedinya. Lah, kita menuju ke topik utama. Dari jualan helm, ojek payung, katanya juga STMJ, kok bisa merambah ke dunia online? Lah, gimana itu cerita awal-awalnya, kenapa kok bisa masuk ke online? Nah, Awalnya waktu pas di masa corona dulu di tahun berapa itu, 2020 sampai 2021. Corona dulu toko helm itu sampai disamperin Satpol PP, sampai masuk koran juga toko saya. Gara-gara keterangannya penjual masih bandel,
nggak mau waktu menutup lockdown tokonya, itu Mas waktu ya. lockdown itu Lockdown harusnya nggak boleh jualan, nggak boleh tapi jualan, masih bandel mau jualan. mau jualan ya, karena kalau nggak jualan ya nggak ada pendapatan juga, pemasukan. Oke. Nah terus sama Satpol PP-nya boleh buka tapi jualan masker aja, nggak boleh jualan helm. Nah itu saya lah buka toko Shopee itu, awal-awal toko Shopee ada helm sepeda itu. Oh, awal-awal jadi buka toko di Shopee. Buka toko Shopee lah, Jualan helm sepeda. helm sepeda. Kebetulan pas itu momennya sepeda pancal kan Luas luas lagi itu. naik-naiknya Naik. sepeda pancal itu ya. Jadi Iya. permintaan helm sepeda sangat banyak. Sangat Mas banyak. Nopal jualan langsung helm sepeda. Helm sepeda itu. Di situ mengenal lah online shop. Online, iya Online betul. shop. Jadi saya benar-benar nggak tahu ilmu. Terus saya ngajak teman saya namanya Iqbal, Iqbal ikut ke sales foto helm ini ada berapa warna? 4 warna. Nah, sedangkan di Google itu ada 10 warna. Aku ikutin warna di Google sama aku foto-foto. Ternyata jalan. Nah, dari situlah mulai tahu arahnya online seperti apa, terus tahu cara-cara iklan seperti apa. Itu ya bermula dari memberanikan diri itu. Di online shop tadi. Iya. Padahal di online shop Mas Nopal punya produk helm tadi. Iya. Kenapa kok bermanuver menjadi afiliator yang notabene afiliator itu hanya menjualkan produk orang Mas Nopal? Jadi dulu gini, aku di usaha helm itu pernah minus itu mungkin karena terlalu banyak gambling dan iklan pun itu terlalu barbar, nggak mikir resiko sehingga dapat minus. Saya berdoa apa ya kira-kira pekerjaan yang nggak modal dan itu masih menghasilkan. Tahu-tahu ada platform namanya TikTok Affiliate. Kita benar-benar nggak modal, nggak gula, cuma bikin konten. Itu langsung saya tekunin, ternyata ini bisa kok kita dapat hasil tanpa kita punya modal atau kita stok barang gitu. Dari situlah affiliate aku tekunin sampai selama 2 tahun itu. Oh, jadi afiliator ini sudah 2 tahun berjalan. 2 tahun berjalan. Awal-awal afiliator apa Mas yang dijual Mas? Awal-awal itu aku malah masih random, masih bingung kan banyak orang bilang jualah produk sesuai passion kamu, tapi aku sendiri nggak tahu passionku apa. Jadi ada yang orang main produk skincare, tak coba seperti apa sih produk skincare, cara bikin kontennya seperti apa, itu aku amati terus, aku tiru kontennya, aku modifikasi. Ternyata menghasilkan, aku coba konten lain lagi seperti itu. Jadi jualannya apa Mas? Awalnya jualan apa? Jualan skincare original itu dulu. Oh, original. Iya. Itu penghasilan awal berapa? Bersih Penghasilan ya? awal bersih itu 1 juta, 2 juta, belum banyak karena yaitu kita memulai, yang penting kita upload kita nggak mikirin hasil wis. Gak apa-apa wis, aku tanya Pak affiliate iki lek gul alhamdulillah, lek gak gul ya wis nanti cari pendapatan lain di apa gitu. Ternyata mendapatkan hasil 1 juta, 2 juta sampai kita tekunin berulang-ulang, kita ternak banyak akun, main akun brutal, ternyata luar biasa hasilnya. Jadi banyak pola yang dilakukan menjadi afiliator untuk mendapatkan cuan sebesar itu ya Mas? Iya, karena dari ketekunan dan kita terus mau belajar dan terus mengulik itu. Nah, ini tadi ya harusnya yang kita tuju dinilai di sini adalah dapatnya Mas Nopal di 100 juta pertama ini. Gimana Mas Nopal ceritanya? Dapat 100 juta pertama itu. 100 juta pertama itu kan nggak langsung kita affiliate langsung dapat. Jadi itu di setahun setelah saya mempelajari affiliate, ternyata saya kan sudah tahu caranya mengedit video yang menarik. Ada kompetitor yang bikin konten seperti ini kok langsung FYP, langsung aku amatin aja, kontennya seperti ini, gimmicknya seperti ini, aku contoh, aku modifikasi, hashtagnya seperti apa, aku samakan, musiknya, Di riset lah ya. di riset. Lah, ternyata itu menghasilkan, dan itu aku bukan dari cuma 1 akun itu, tapi aku buang-buang akun, jadi punya banyak 10 akun, akun A, B, C, D, E, ternyata dari akun yang aku buat itu ada 1 akun yang goal itu tadi. Goal mencapai 100 juta itu di akun yang main momen. 1 akun itu. 1 akun itu. Dan 1 akun itu, tapi yang akun lainnya nggak jalan karena kita sebar akun mana yang profit, ini yang nggak jalan, ternyata di beberapa banyak akun, ini yang menghasilkan itu. Nah, tapi dari perjalanan itu katanya ada cerita menarik, ada cerita Mas Nopal upload tapi ternyata fotonya
punya artis Mas Noval. Oh Tapi Mas iya. Noval nggak tahu itu. Nggak tahu Gimana itu, itu Mas Noval? itu sih awalnya kan main produk skincare. Lah, bingung kan skincare kan kebanyakan cewek. Lah mau posting foto cewek, kebetulan aku nggak punya pacar. Nah, jadi ambil di Pinterest itu, ambil di Pinterest, nggak taunya fotonya musisi yang aku pakai dan itu banyak yang ngomen ini fotonya ini kok dipakai karena nggak ketahui kalau itu artis gitu. Padahal FYP Mas Noval ya. FYP ya sempet disuruh take down sama yang punya akunnya itu ya karena aku kurang tahu aja artis-artis sekarang siapa aja, nggak pernah lihat-lihat yang lagi tren-tren gitu, langsung syukur-syukur main aja. Ada cerita menarik nggak Mas Noval dari selama perjalanan ini menjadi affiliate apa? Ada nggak cerita yang menarik? Lucu, tah, sedih, tah, gimana ya? Ada nggak ya? Ya kalau cerita sedih ada cerita sedih ya. Gimana Mas Noval? Sedihnya itu. Sedihnya itu ya kita pas waktu bikin konten kok nggak FYP, ini bikin lagi kok nggak FYP, kok ini pelanggaran, kenapa ya? Kok teman-teman ada yang FYP, apalagi di grup itu ada screenshot, aku dapat segini, aku sampai membayangkan gimana caranya seperti ini ya. Oh, aku yakin aku bisa kok. Itu setiap hari aku tanamkan dalam diri. Teman-teman yang share-share omset itu malah memotivasi sebenarnya, bukan mereka pamer tapi aku bisa kok. Tinggal kita menunggu waktunya aja lah. Dari menunggu waktu itu kita konsisten upload, terus upload, bikin akun itu. Dan yang bikin apa itu bahagianya tadi itu dari beberapa banyak akun kita nggak nyangka di momen lebaran ternyata dapat hasil yang luar biasa itu. Nah, kemarin kan sempat TikTok affiliate ini ditutup Mas Noval, Iya, oleh sempat ditutup. pemerintah. Iya, Lah gimana Mas Noval ini survive-nya hidupnya bagaimana? Kan nggak ada keuangan masuk itu. bener, nggak ada keuangan masuk. Lah, aku lihat potensi di kota wisata Batu itu pas ditutup itu kan aku bingung mau jualan apa ya. Jualan helm sudah pernah minus. Affiliate ditutup, bener-bener nol, nggak ada keuangan. Nah, kebetulan ada rekanan temen yang punya pabrik keripik, wis gini aja, gimana kalau keripiknya tak bantu jualan di online. Kebetulan saya pernah jualan di online, tak coba lah itu, coba keripik ya jalan tapi nggak serame seperti di TikTok. Aku keliling-keliling di oleh-oleh tapi ya banyak penolakan karena sudah banyak pesaing juga. Ya tetap sabar di situ, nggak taunya TikTok buka lagi aktif, dan aktif tadi itu aku mulailah semangat lagi membangun akun-akun yang dulu pernah aku pakai, aku terusin dan mulai riset dan nggak nyangka 3 bulan setelah TikTok buka lagi mendapat hasil yang luar biasa itu, mungkin dapat ganti lah dari TikTok yang ditutup itu. Jadi ketika TikTok dibuka setelah ditutup lama, berapa bulan tadi ditutup Mas Noval? Sekitar 2-3 bulan itu 2-3 bulan ditutup tanpa ada penghasilan. Ketika dibuka langsung meledos tadi ya, kata bahasa Jawanya meledos itu. Meledos itu di momen pas lebaran pas itu. Jadi benar-benar luar biasa itu. Ya itu sebenarnya keajaiban dan semua itu pasti bisa kalau mendapatkan gift atau keajaiban selama kita benar-benar konsisten, sabar, seperti itu. Kalau selama kita tetap berusaha, tetap kita menggapai terus impian-impian itu pasti nanti akan terjadi itu. Nah, ada nggak pola-pola yang bisa dilakukan untuk mendapatkan keajaiban tadi atau hoki tadi Mas Noval? Ada sebenarnya polanya itu yang pertama ya kita kan kayak orang jualan ya, orang jualan itu di toko offline. Terus kita setiap hari jualan nggak ada libur. Kita ternyata di 2 bulan ternyata dikasih rame. Konten itu seperti itu. Aku upload hari ke-1, aku upload ke-10, ke-11. Oh ini mungkin aku nanti FYP di ke-12 konten. Oh 12 konten masih nggak FYP. Oh di 13 konten. Ternyata nggak taunya ada keajaiban, di 15 konten tadi saya FYP. Jadi yang membuat saya tenang itu saya berpikir kalau ini kok nggak FYP ya, mungkin di postingan kedua, nggak FYP mungkin di postingan ketiga. Itu yang membuat saya masih tertanam bahwa bisa kok, ini bisa kok itu. Jadi konsistensi itu yang membuat Mas Noval menjadi seperti ini ya? Iya benar. Konsisten terus upload ya? Iya dan tapi katanya ada ilmu lagi yang membuat Mas Noval ini katanya untuk memunculkan hoki. Nah itu loh, kemarin ada yang bilang gitu, hoki itu bisa dipelajari, hoki itu bisa dicari. Nah katanya ada terapinya atau step by stepnya dari awal bangun tidur sampai mau tidur lagi itu gimana Mas? Ada enggak seperti itu? Sebenarnya kayak hoki bisa dicari itu ibarat kayak kita
gerak jalan ya, kita gerak jalan gitu, kita mau menjemput undian mobil. Lah, kan kita usahanya kita beli tiket, kita ikutin gerak jalan. Nah, di waktu undian tadi itu kita mendapatkan hoki, oh ternyata nggak nyangka ternyata aku mendapatkan mobil. Lah, seperti di dunia online tadi. Gimana kita menjemput hoki tadi? Kita tetap berusaha, konsisten, sabar, dan kita berpikir positif bahwa kita bisa kok mendapatkan kehijaban. Dan kita itu kan ada yang maha kaya, kita itu benar-benar optimis saja pada diri kita sendiri. Jangan kayak, oh iki aku wis gawe kok kayak VP konsep VP oh ya aku kok gini. Kan kadang orang berhenti di situ. Tapi kalau didalemin, oh mungkin aku kurang belajar, aku kurang banyak ilmu, aku kurang ibadah, atau kurang apa, itu mungkin bisa buat kita motivasi bahwa untuk hoki itu bukan di dunia pekerjaan, tapi nanti bisa dari diri kita sendiri. Mungkin kita harus berbuat yang lebih baik atau gimana gitu. Oke. Untuk pertanyaan terakhir mungkin ya, untuk penonton, pertanyaan terakhir, TikTok ini sepertinya lebih diperketat lagi Mas Noval ya. Iya betul, diperketat. Katanya untuk akun baru minimal harus ada 600 follower untuk bisa menjadi afiliator. Nah, kiat-kiat untuk anak yang baru atau orang-orang yang baru belajar affiliate untuk mencapai 600 itu gimana Mas Noval? Untuk teman-teman yang mau belajar afiliator, kan sekarang ada dari 0 follower, sekarang itu bisa saling tautan, bisa lewat WA, atau bisa dibagikan di Instagram untuk mendapatkan komisi. Lah, biar mendapatkan keranjang kuning, harus mendapatkan 600 follower itu, harus sering-sering banyakin posting dan banyakin konten menarik, perkenalkan dirinya itu siapa, oh aku ini seperti ini, biar audiens itu mengikuti, nanti banyak follower berdatangan. Jadi seperti itu, intinya ya kita nggak usah mikir view, nggak usah mikir sampai bulan berapa aku mendapatkan 400 follower, tetaplah upload, nanti 2 bulan 3 bulan kita baru merasakan, oh seperti inilah aku hasilnya dari TikTok itu, oh polanya seperti ini, oh ini sudah bisa ditautkan. Itu butuh proses mungkin 2 bulan lah. Jadi minimal ada waktu 2 bulan untuk mencapai 600 follower tadi Ya, itu dari keseharian kita bikin postingan itu seperti kita mengejar traffic lah, kita cari traffic, semakin banyak yang melihat, orang yang tertarik, ada yang follower, besok gitu lagi, sehari upload 5, mungkin lebih cepat ya, sehari 5 postingan itu. Oke, jadi itu tadi kiat-kiat dari Mas Noval untuk afiliator baru yang mau menjadi afiliator, menjadi seperti Mas Noval yang bisa mendapatkan 100 jutanya di affiliate ya. Betul. Oke, terima kasih Mas Noval. Oke, sama-sama Oke, Bapak Khalil. bye.